Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dokumen SKPL yang sudah kami buat. Nah, pada bagian pertama atau bagian pendahuluan ada beberapa tujuan dari menulis dokumen SKPL ini. Dokumen SKPL ini merupakan sebuah dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan kami kembangkan. Yang tujuan dari penulisan dokumen ini yaitu untuk mempermudah pembangunan perangkat lunak pada proyek yang kami kerjakan ini, yaitu berjudul Sistem Manajemen Sumber Daya Jurusan Teknologi Informasi. Nah, pada dokumen SKPL ini itu sebenarnya adalah sebuah rancangan dan juga sebuah proses dokumentasi di mana setiap kita mengerjakan sebuah proyek, jadi ada beberapa kebutuhan yang kami tulis dan juga beberapa kriteria yang harus kami penuhi untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian lingkup masalah atau rumusan masalah yang kami angkat dari proyek ini yaitu permasalahan tentang pengaturan peraturan tugas SDM di JTI karena pemerataan tugas pada dosen masih belum sempurna, dalam artian pemerataan tugas tersebut masih bersifat manual atau masih tidak teratur. Kemudian yang kedua yaitu pemerataan beban kerja bagi dosen di JTI. Jadi yaitu setiap dosen itu pemerataan beban kerjanya itu berbeda-beda. Nah, jadi dilakukan sebuah pengembangan bagaimana caranya untuk setiap pemerataan tugas yang dikerjakan oleh beberapa dosen yang ditugaskan oleh Kaprodi itu bisa terstruktur dan merata dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai repositori untuk dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan yang ada di JTI. Nah, dari pengembangan manajemen ini bisa menjadi sebuah dokumen-dokumen lain yang nantinya akan mendukung beberapa kegiatan, ataupun jika aplikasi ini berhasil juga pasti akan digunakan. Kemudian di sini 1.2 tentang definisi dari keyword, kemudian istilah dan singkatan dari beberapa stakeholder yang ditulis. Dosen definisinya yaitu sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mengajar, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Kemudian pimpinan jurusan, seseorang yang bertugas sebagai penyelenggara program studi yang dipimpin untuk menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh di lingkungan kampus tersebut. Kemudian admin yaitu seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan menjaga keberlangsungan operasional. Kemudian ada framework lainnya yang kami gunakan, itu kan ada yang kami kerjakan di sini kan ada berbasis website dan berbasis mobile. Ada web ini itu jenis aplikasi yang diakses oleh website, dan mobile juga diakses oleh smartphone. Kemudian SKPL ya spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kemudian DFD mungkin data flow diagram, dan ERD entry relationship diagram. Kemudian 1.3 tentang referensi. Nah, referensi ini tuh berisikan tentang dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen lain yang kami kerjakan dan juga kami analisis untuk mendukung pengembangan proyek kami ini. Kemudian ada beberapa deskripsi umum sebagai pendukung untuk membangun pengembangan proyek ini sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang ada.
Yang kedua yaitu deskripsi umum perangkat lunak. Pada sistem yang kami buat ini ada beberapa alur perangkat lunak yang kami gunakan ini. Yaitu sistem ini dirancang untuk mengembangkan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di jurusan teknologi informasi yang bertujuan untuk mengelola, memantau persebaran tugas di jurusan, khususnya terlebih di dosen, agar tugas yang diberikan kepada Kaprodi itu bisa merata dengan baik sesuai dengan beban kerja pada masing-masing dosen. Kemudian analisa kebutuhan sistem mencakup kebutuhan fungsional seperti kemampuan sistem untuk mengelola data pengguna dengan 3 tipe akses, yaitu admin, pimpinan, jurusan, dan dosen. Admin sendiri itu mengatur informasi terkait dengan mengelola kegiatan, mengelola keseluruhan data, kemudian mengelola keseluruhan data pengguna. Kemudian Kaprodi itu di sini memiliki akses untuk mendelegasikan tugas kepada SDM. Kemudian dosen dapat melihat dan menambahkan tugas serta mengakses dokumen terkait dengan kegiatan. Nah, kebutuhan non-fungsional pada dokumen ini juga adanya kebutuhan eksternal lain seperti kemudahan akses, kecepatan, dan keamanan data yang tinggi. Desain sistem yang kami rancang dan kami bangun ini ada beberapa desain sistem, yaitu desain sistem arsitektur, kemudian desain use case diagram, kemudian desain ERD diagram, kemudian desain rancangan database yang kami kerjakan di Excel, activity diagram, dan juga desain UI UX untuk mobile dan website. Kemudian setelah pengembangan, sistem akan diuji untuk memastikan bahwa semua fitur berjalan sesuai dengan harapan, dan penyempurnaan sistem ini juga dilakukan berdasarkan hasil pengujian untuk memastikan optimalisasi sebelum dilakukan implementasi. Jadi bagaimana caranya kita merancang sebuah pengembangan proyek ini itu dilakukan dengan sebaik mungkin, yang nantinya akan pada akhir setelah proyek itu bagaimana proyek tersebut akan berjalan dengan baik. Kemudian fungsi dari sistem atau sebuah produk yang kami kembangkan ini yaitu untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di kampus di jurusan teknologi informasi, yang fokus utama yaitu pada tugas dosen yang dilakukan untuk pemerataan tugas tersebut. Kemudian 2.3 yaitu karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna di sini yaitu ada 3 stakeholder yang kami kerjakan, yaitu karakteristik pengguna dosen yang mempunyai tugas untuk melihat penugasan dan mengakses dokumen terkait dengan kegiatan. Hak akses ke aplikasi pada pengguna dosen yaitu hak akses pada fitur website dan mobile untuk melihat, dan pada website itu untuk secara keseluruhan saja. Kemudian hak aksesnya yaitu login sistem, kemudian menerima notifikasi tugas baru dan pengingat, mengelola profil pribadi dan update password, kemudian melihat proses kegiatan dan update oleh semua dosen yang bertugas, memanajemen agenda kegiatan yang dilakukan oleh PIC, kemudian melakukan update progres agenda dan melakukan inputan kegiatan non-CTI. Karakteristik pengguna pimpinan jurusan bertugas untuk mengawasi pendelegasian SDM untuk masuk pada kegiatan. Hal tersebut sama dengan dosen, yaitu ada pada pada website secara keseluruhan dan mobile untuk melihat. Hak aksesnya juga sama, ada login sistem, mengelola profil,
melihat kegiatan keseluruhan, melihat statistik beban kerja dosen, memberikan poin penilaian tentang evaluasi kinerja dosen yang nantinya poin tersebut akan berbentuk sebuah grafis dan juga yang hasilnya nanti akan berbentuk sebuah persen dari penilaian kinerja tugas dosen tersebut. Dan yang terakhir yaitu melakukan download draft surat tugas, yang dimana draft surat tugas ini yaitu pimpinan jurusan bertugas untuk menandatangani surat tugas yang nantinya akan diberikan kepada dosen. Kategori pengguna admin bertugas untuk mengatur segala informasi yang ada pada sistem informasi manajemen sumber daya. Akses pada pengguna admin ini juga sama, ada pada website, dan untuk mobile-nya itu tidak ada, karena pada pengaplikasian project ini yaitu admin mengatur lebih dalam dan mengatur lebih luas tentang pengembangan ini. Hasilnya juga sama, login sistem, kemudian mengelola profil dan update password, melihat keseluruhan kegiatan yang sedang berlangsung dan sudah selesai, kemudian memanajemen jenis kegiatan yang ada 3, yaitu kegiatan terprogram, kegiatan non-program, dan kegiatan non-JTI. Kemudian ada manajemen jenis pengguna, manajemen pengguna untuk melakukan import data secara keseluruhan dan melakukan reset password pada seluruh pengguna yang ada pada sistem. Kemudian memanajemen kegiatan yang dilakukan dengan input nama kegiatan, waktu, input salah satu PIC yang admin tersebut akan memilih salah satu anggota untuk menjadi PIC atau ketua anggota, dan juga memilih memilih beberapa anggota yang ditentukan oleh Kaprodi. Sama halnya dengan pimpinan jurusan, admin juga memiliki akses untuk melihat statistik beban kerja semua dosen dan melakukan akses download draft surat tugas yang nantinya akan dibagikan kepada pimpinan jurusan untuk ditandatangani. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan proses upload surat tugas pada sistem. Batasan dari perancangan ini itu digunakan oleh 3 pengguna, yaitu dosen, pimpinan jurusan, dan admin. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga keamanan, keandalan, dan efisiensi. Kemudian ada beberapa batasan yang harus dipatuhi dan harus sesuai dengan kriteria yang ada, yaitu sistem informasi ini mencakup kegiatan yang ada pada JTI, kemudian sistem informasi juga mencakup kegiatan non-JTI, kemudian platform yang digunakan adalah berbasis website dan mobile. Kemudian pada mobile juga dilakukan oleh pengguna dosen dan juga pimpinan yang bertujuan hanya untuk melihat data tanpa ada proses insert ataupun update. Sebaliknya pada website yaitu secara keseluruhan data bagaimana rancangan tersebut dilakukan oleh semua pengguna, yaitu dosen, pimpinan jurusan, dan juga admin, yang data tersebut ada secara keseluruhan dan berjalan pada website dan mobile cuman untuk menampilkan beberapa fitur yang diambil dari website. Kemudian antar muka pengguna harus intuitif atau mudah digunakan dan juga responsif di berbagai perangkat, yaitu pada PC, laptop, tablet, dan ponsel. Kemudian sistem harus menyediakan alat analisa yang kuat untuk mengolah dan memvisualisasikan data secara efektif. Kemudian yang ketujuh yaitu hanya pengguna pada sistem yang diberikan akses yang berwenang untuk dapat mengakses dan mengubah data pada pengembangan sistem aplikasi tersebut. Yang terakhir yaitu sistem harus dapat mudah ditingkatkan kapasitasnya jika dibutuhkan di masa mendatang. Kemudian tentang subbab lingkungan operasi, yaitu aplikasi client server ini berfungsi dengan
spesifikasi server seperti iOS Windows, kemudian DBMS MySQL, kemudian teknologi web seperti HTML, Laravel, CSS, kemudian web browser. Terima kasih. Di sini saya Putra menjelaskan tentang use case dari manajemen SDM kelompok 2. Dari use case kami ada dua macam, yakni mobile dan berbasis web. Yang pertama-tama ialah use case untuk mobile, yang dimana dosen PIC dapat memanage agenda kegiatan. Dalam use case manage agenda kegiatan ini dapat dikembangkan fiturnya menjadi input nama agenda, kemudian input waktu agenda, input tempat agenda, pilih anggota agenda, menentukan bobot, kemudian upload dokumen. Lalu ada use case untuk dosen PSI ini, update progres kegiatan, melihat kegiatan, update profil dan password, yang terakhir melihat dashboard. Melihat notifikasi juga ternyata, kemudian input kegiatan non JTI. Untuk use case yang bagi dosen anggota, terdapat melihat kegiatan, update profil dan password, melihat dashboard, melihat notifikasi, input kegiatan non JTI, kemudian update progress agenda. Untuk pimpinan, terdapat melihat kegiatan, update profil dan password, melihat dashboard, melihat statistik beban kerja dosen, kemudian download draft surat tugas. Untuk yang use case basis web, hanya untuk stakeholder, admin, atau tim perencana. Yang khusus fitur yang membutuhkan performa yang tinggi. Pertama-tama use case-nya login, kemudian manage jenis kegiatan. Manage jenis kegiatan ini dapat dikembangkan group jenis kegiatan. Untuk yang manage kegiatan dikembangkan fiturnya input nama kegiatan, input waktu kegiatan, input PIC, kemudian input anggota. Setelahnya ada use case manage jenis pengguna. Kemudian manage pengguna dikembangkan fiturnya menjadi input data dan reset password. Lalu use case-nya melihat statistik beban kerja dosen, mendownload draft surat tugas, upload surat tugas, melihat proses kegiatan, update profil dan password. Sekian dari job desk saya dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia dari SIP 3A nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan activity diagram dari PPL Manajemen SDM yang ada di JTI. Yang pertama adalah activity diagram dari login. Untuk semua user atau pengguna memiliki activity diagram login yang sama. Di sini saya akan menampilkan salah satunya saja. Sebagai contohnya saya mengambil untuk admin. Di sini admin setelah mengakses link web akan ditampilkan view dan form login di sistem website. Kemudian di sini admin akan menginputkan username dan password. Setelah diinputkan akan divalidasi oleh sistem username dan password tersebut. Jika username dan passwordnya sudah sesuai, maka akan ditampilkan halaman dashboard. Namun jika username dan password masih belum sesuai, maka admin akan diminta untuk menginputkan kembali username dan password. Activity diagram ini berlaku untuk semua jenis user, yaitu ada dosen PIC, dosen anggota, dan juga pimpinan. Selanjutnya adalah activity diagram untuk mengatur pengguna. Yang pertama adalah activity diagram untuk manage jenis pengguna. Di sini admin akan masuk dan memilih jenis pengguna, kemudian akan ditampilkan view dan form jenis pengguna. Setelah itu admin dapat mengolah, yaitu dapat menambahkan, mengedit maupun menghapus jenis pengguna. Setelah dilakukan pengisian data, akan dilakukan validasi jenis pengguna. Jika validasi ini sudah benar, maka data akan disimpan dan kemudian akan ditampilkan jenis pengguna yang barusan ditambahkan oleh
admin, namun jika data yang dimasukkan belum benar, maka admin akan diminta untuk memasukkan kembali data yang sebelumnya. Setelah itu, di sini admin juga dapat menambahkan pengguna. Caranya yang pertama, admin akan memilih pengguna, kemudian akan ditampilkan view dan form pengguna. Di sini admin akan memilih jenis pengguna yang sudah diinputkan sebelumnya. Kemudian di sini admin akan menginputkan data pengguna. Akan dilakukan validasi data pengguna. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka data akan disimpan dan akan ditampilkan di bagian data pengguna. Namun jika data yang dimasukkan masih belum benar, maka admin akan diminta untuk mengulangi lagi prosesnya dari awal, yaitu mulai memilih jenis pengguna. Kemudian di sini ada activity diagram untuk mengatur jenis kegiatan. Yang pertama, admin akan diminta untuk memilih jenis kegiatan, kemudian akan ditampilkan view dan form jenis kegiatan. Setelah itu, admin dapat mengelola jenis kegiatan tersebut, admin dapat menambahkan, mengedit maupun menghapus jenis kegiatan, dilakukan validasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka data tersebut akan disimpan dan akan ditampilkan di dashboard. Namun jika data yang dimasukkan belum sesuai, maka admin akan diminta untuk menginputkan lagi datanya. Kemudian akan saya jelaskan mengenai activity diagram untuk memanage kegiatan non-JTI. Di sini admin atau dosen dapat melakukan kegiatan tersebut, di mana admin atau dosen akan memilih kegiatan, kemudian akan ditampilkan view dan form kegiatan. Di sini admin atau dosen dapat memilih untuk menambahkan kegiatan, kemudian memilih jenis kegiatannya non-JTI, kemudian mereka dapat menginputkan nama kegiatan, waktu kegiatan, dan juga PIC. Setelah itu akan dilakukan validasi data kegiatan. Jika datanya sudah sesuai, maka data akan disimpan dan akan ditampilkan lagi. Namun jika datanya masih belum sesuai, maka admin maupun dosen akan diminta untuk mengulangi lagi prosesnya, yaitu kembali ke memilih jenis kegiatan non-JTI. Selanjutnya untuk memanage pengguna untuk memanage jenis kegiatan dan agenda. Di sini admin akan memilih kegiatan, kemudian akan memilih jenis kegiatan, menginputkan nama kegiatan, tanggal mulai kegiatan, tanggal selesai kegiatan, pilih PIC, pilih anggota, kemudian akan dilakukan validasi oleh sistem. Jika sudah sesuai, maka data akan disimpan, kemudian akan memberikan notifikasi kepada dosen PIC. Namun jika datanya masih belum sesuai, maka admin akan diminta untuk mengulangi, memilih jenis kegiatan, dan seterusnya. Jika dosen PIC sudah mendapatkan notifikasi, dosen tersebut dapat mulai membuka dashboard, menampilkan view kegiatan, kemudian dapat memilih kegiatan, menginputkan agenda, meninputkan waktu agenda, kemudian menginputkan anggota yang bertanggung jawab untuk agenda tersebut, memilih bobot agenda tersebut, dan mengupload dokumen. Setelah proses ini dilakukan, akan dilakukan proses validasi inputan agenda. Jika datanya sudah sesuai, maka akan disimpan data kegiatan agenda. Namun jika data agenda tersebut masih belum sesuai, maka dosen PIC akan diminta untuk mengulangi prosesnya. Jika data agenda tersebut sudah disimpan, maka data tersebut dapat ditampilkan di dashboard admin, dashboard dosen PIC, dashboard dosen anggota, dan juga dashboard pimpinan. Di sini untuk dashboard anggota dan dashboard pimpinan memiliki aktiviti diagram yang sama, yaitu di mana mereka akan mendapatkan notifikasi, membuka dashboard, menampilkan view kegiatan, memilih kegiatan, dan menampilkan view agenda. Selanjutnya adalah activity diagram untuk mengupdate profile dan password. Di sini yang dapat melakukan tersebut adalah admin, dosen, maupun pimpinan. Di sini mereka akan masuk ke dashboard, memilih profil, kemudian update password. Jika kemudian data profil dan password akan divalidasi. Jika sudah sesuai, maka data tersebut yang baru akan disimpan. Namun jika belum sesuai, maka pengguna akan diminta untuk mengulangi proses tersebut. Kemudian di sini ada update agenda kegiatan. User yang bertanggung jawab di sini ada dosen anggota dan juga admin atau pimpinan atau dosen PIC. Di sini dosen anggota mulai masuk, membuka password, memilih kegiatan, memilih agenda, menginputkan progres apa saja yang sudah mereka lakukan, serta mengupload berkas. Kemudian akan dilakukan validasi data dan berkas tersebut. Jika sudah sesuai, maka data akan disimpan dan kemudian ditampilkan agenda dan progresnya untuk dashboard dosen anggota dan juga dashboard admin atau pimpinan ataupun PIC. Namun, jika data yang dimasukkan belum sesuai, maka dosen anggota akan diminta untuk mengulangi prosesnya lagi dari awal. Kemudian di sini ada update agenda kegiatan, di mana
User yang bertanggung jawab adalah dosen PIC. Di sini dosen PIC akan masuk, memilih kegiatan, dan menginputkan progres kegiatan. Setelah itu akan dilakukan validasi kegiatan. Setelah dilakukan validasi kegiatan, sama jika datanya sudah sesuai, maka data tersebut akan disimpan dan ditampilkan di dashboard dosen PIC maupun dashboard admin, pimpinan, dan dosen anggota. Namun jika datanya belum sesuai, maka dosen PIC akan memulai lagi prosesnya dari awal. Selanjutnya merupakan activity diagram untuk mengunggah dan mengunduh surat tugas. Di sini yang melakukan kegiatan tersebut adalah admin maupun pimpinan, di mana admin maupun pimpinan mereka akan membuka dashboard, kemudian memilih surat tugas, kemudian nanti akan menampilkan draft surat tugas. Dari draft surat tugas tersebut, mereka dapat mengedit surat tugas tersebut, kemudian mendownload berkas tersebut. Itu untuk activity diagram pengunduhan surat tugas. Untuk pengunduhan surat tugas, admin maupun pimpinan akan membuka dashboard, memilih surat tugas, kemudian memilih upload surat tugas. Kemudian setelah mereka memilih itu, mereka akan mengupload berkas tersebut, dilakukan validasi berkas. Jika sudah benar, maka data disimpan dan ditampilkan di dashboard kedua user. Namun jika masih salah, maka admin maupun pimpinan diminta untuk mengupload kembali surat tugas tersebut. Kemudian ini adalah dashboard activity diagram untuk melihat statistik yang dimiliki oleh admin maupun pimpinan. Di sini mereka akan membuka dashboard, kemudian akan memilih statistik. Di sini sistem website akan melakukan perhitungan bobot serta menampilkan statistik beban kerja dari masing-masing dosen. Baik, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan pada bagian bab 3, khususnya pada bagian data requirement, kelas diagram atau ERD, dan juga database. Yang pertama kali akan saya jelaskan yaitu mengenai data requirement. Pada data requirement terdapat 4 data, yaitu data pengguna, data tugas, data laporan, dan data hasil. Yang pertama saya jelaskan yaitu adalah data pengguna. Pada data pengguna berisikan informasi mengenai dosen dan kaprodi, kemudian ada kredensial login dan hak akses. Dan yang selanjutnya yaitu ada data tugas. Data tugas itu berisikan inputan setiap kegiatan yang dilakukan dan juga inputan agenda-agenda berdasarkan kegiatan yang sedang berjalan atau dilakukan. Kemudian yang selanjutnya ada data laporan. Data laporan berisikan hasil-hasil beban kerja setelah melakukan kegiatan berupa statistik dan juga poin-poin penilaian yang diberikan untuk para dosen dan PIC setelah mereka melakukan kegiatan GAS. Kemudian ada data hasil. Pada data hasil ini berisikan output yang dihasilkan pada saat melakukan akses pada mobile maupun website yang dilakukan oleh ketiga stakeholder, yaitu dosen, kaprodi, dan admin. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ERD. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, pada ERD ini terdapat 9 entitas, yaitu yang pertama role, kemudian ada user, kemudian ada kegiatan non-JTI, kemudian ada dokumen progress, kemudian ada poin, kemudian ada kelompok, kemudian ada kegiatan, kemudian ada surat tugas, kemudian yang terakhir ada agenda. Nah, yang pertama yaitu saya jelaskan pertama adalah role. Pada bagian role itu berisikan role setiap user. Nah, pada kasus ini di role tersebut ada 3, yaitu ada role sebagai dosen, ada role sebagai kaprodi, dan role sebagai admin. Nah, kemudian entitas selanjutnya yaitu user. Setiap user akan memiliki satu role. Jadi kalau misalnya dosen, yaudah nanti role-nya bakal terus akan menjadi dosen, dan untuk kaprodi ya seperti itu.
Nah, pada bagian user itu berisikan mengenai informasi pribadi mengenai user tersebut, baik dosen maupun kaprodi. Kemudian pada entitas kegiatan non JTI itu berisikan kegiatan yang tidak diinputkan oleh admin atau tidak atau di luar dari kegiatan yang wajib dilakukan, yang pokok yang intinya diinput sama admin gitu. Jadi kegiatan non JTI itu diinput secara manual oleh dosen. Nah, di kegiatan itu nanti akan ditunjuk PIC. PIC itu bakal dipilih itu secara manual. Jadi nggak dipilih secara langsung oleh admin. Nah, kalau yang kegiatan JTI itu tuh bakal dipilih oleh admin. Nah, kemudian entitas selanjutnya yaitu ada dokumen progres. Pada dokumen progres yang selanjutnya itu ada kegiatan. Untuk kegiatan itu tuh contohnya seperti ini. Nah, jadi di dalam entitas kegiatan itu tuh berisikan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan jadi kayak kegiatannya itu apa dan tanggal mulainya sampai tanggal selesainya itu apa. Nah, setiap kegiatan ini memerlukan sebuah surat tugas. Nah, di entitas surat tugas ini itu tuh diinputkan oleh admin. Nah, jadi admin itu akan menginputkan surat tugas, kemudian surat tugas itu akan di cross check oleh kaprodi, kemudian jika disetujui admin akan mengirimkan surat tugas itu kepada semua dosen. Nah, untuk mengaksesnya itu berada pada bagian entitas untuk mengaksesnya. Jadi suratnya itu dikirim, terus nanti bakal diaksesnya itu melalui bagian kegiatan. Nah, di kegiatan ini jadi satu surat itu akan memiliki satu kegiatan. Nah, jadi setiap surat itu jadi setiap kegiatan akan berdasarkan oleh satu surat. Nah, di setiap kegiatan itu tuh ada beberapa agenda yang harus diselesaikan oleh para dosen. Nah, setiap kegiatan itu tuh memiliki bobotnya masing-masing. Untuk bobot itu ada bobot rendah, kemudian ada sedang, dan ada tinggi. Nah, bobot ini itu akan berpengaruh kepada jumlah anggota kelompok yang dipilih. Maka dari itu ada relasi kegiatan terhadap kelompok. Nah, jadi semakin tinggi bobotnya, jumlah anggota kelompok itu akan semakin banyak. Nah, setelah melakukan kegiatan, setiap user itu akan memperoleh sejumlah poin berdasarkan tugas-tugas yang telah ia lakukan. Nah, setiap poin itu akan memiliki nilai yang berbeda tergantung dari bobot atau tugas yang telah mereka kerjakan. Nah, akan tetapi untuk pada bagian poin itu akan memiliki sedikit perbedaan perbedaan yang lumayan antara dosen dengan PIC, karena PIC akan mendapatkan poin yang lebih banyak. Setelah saya menjelaskan ERD ini, berikut merupakan implementasi dari ERD tersebut, yaitu berupa database. Gambaran database-nya. Nah, gambaran database-nya itu telah saya sesuaikan dengan rancangan ERD yang telah saya buat. Ya, kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagian non-functional requirement. Pada non-functional requirement memiliki beberapa parameter, yaitu yang pertama ada availability, yaitu sistem harus tersedia selama 24 jam sehari dan harus nyala terus selama seminggu, dan sistemnya ini nggak boleh mati sama sekali kecuali pas di maintenance. Yang kedua ada reliability, yaitu sistem ini harus
nggak boleh ada kayak error atau ada kayak apa ya, pokok nggak boleh error lah, sistemnya itu nggak boleh sampai ada kegagalan pada sistem. Kemudian ada ergonomi, yaitu desain apa UI UX-nya itu tuh harus kayak apa, mudah digunakan untuk semua stakeholdernya. Terus ada portability, yaitu sistem dapat dijalankan pada berbagai platform. Nah, maksudnya berbagai platform itu nanti pada sistem ini dapat dijalankan melalui desktop, yaitu melalui website, dan juga melalui mobile. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu ada memori. Jadi sistemnya ini nggak harus kayak ada require memory, misal kayak untuk membuka sistem ini diperlukan memori 4 GB RAM dan sebagainya, itu tidak ada. Terus habis itu ada response time. Jadi setiap kali membuka sistem itu diusahakan si sistem ini nggak memerlukan waktu untuk loading yang cukup lama. Kemudian ada safety, tapi tidak berlaku pada sistem ini, yaitu kemudian ada security. Sistem harus mengimplementasikan mekanisme autentikasi dan otoritas yang kuat untuk melindungi data pengguna dan hasil survei. Nah, pada sistem ini untuk keamanannya itu hanya menggunakan password dan username. Nah, untuk password dan username itu diberikan oleh admin. Nah, jika terjadi kayak lupa password, itu si admin akan mengirimkan sebuah kode autentikasi itu melalui email. Jadi jika lupa nanti tinggal kayak ada menu lupa, nanti saya akan jelaskan pada bagian mockup webnya. Untuk yang selanjutnya yaitu bahasa komunikasi. Pada sistem ini menggunakan bahasa Indonesia dan branding, yaitu setiap layar harus mengandung logo, yaitu logo yang kami gunakan itu logo Polynema, dan juga pada bagian icon-iconnya untuk membantu navigasi. Yang selanjutnya yaitu ada batas rancangan. Untuk batas rancangan yaitu aplikasi harus menggunakan basis data yang telah ditentukan. Nah, basis data yang kami gunakan yaitu menggunakan MySQL. Kemudian yaitu aplikasi harus mengikuti pedoman desain antar muka pengguna yang telah ditetapkan oleh Polynema. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, berikut yaitu mockup dari website untuk dosen dan juga kaprodi. Nah, untuk login, nah seperti yang saya bilang tadi, di login itu ada fitur untuk ada kayak semacam fitur jika terjadi lupa password. Nah, apabila terjadi lupa password, itu pertama user akan disuruh untuk memasukkan email, dan kemudian akan dikirimkan sebuah kode autentifikasi oleh admin melalui email. Nah, kode tersebutlah yang dapat digunakan untuk mereset password. Nah, berikut menu profilnya. Nah, di sini profil itu dapat diedit untuk semuanya. Nah, tapi pada saat pembagian pengguna, profil yang tersedia hanyalah berisikan nama, kemudian username dan password. Untuk bagian-bagian yang lain harus diisi secara manual oleh dosen. Kemudian ada kegiatan non-JDI, terus ada progres agenda dosen, kemudian ada untuk input agenda. Nah, pada bagian input agenda ini terdapat itu ada tulisan ringan. Nah, ringan itu yang dimaksudkan untuk bobot tugasnya itu seperti apa, bobot kegiatannya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap banyaknya anggota. Jadi semakin tinggi bobotnya, jumlah anggotanya itu akan semakin banyak. Untuk sementara progresnya sampai situ. Dan untuk bagian dosen untuk bagian profilnya hampir sama seperti yang ada di dosen. Nah, untuk yang dosen ini dosen itu dapat melihat berkas kegiatan. Nah, jadi
berkas-berkas baik yang update tugasnya itu masih berjalan dan masih diupdate atau tugas yang telah selesai itu tuh dapat dilihat oleh Kaprodi. Nah, dan yang selanjutnya pada bagian ini itu berisikan statistik beban kerja dosen. Nah, beban kerja dosen ini tuh dilihat dari kegiatan mereka selama 1 tahun. Nah, nanti hasilnya itu kalau misalnya itu seperti ini hasil statistiknya. Kalau ini untuk visualisasinya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kan di bagian ERT tadi itu ada yang namanya surat tugas. Nah, surat tugas itu kan yang menandatangani atau memberi izin yaitu Kaprodi. Nah, tapi kan jadi gini, surat tugas itu dikirim oleh admin, dikirim oleh admin dan dikirim ya oleh admin untuk Kaprodi untuk dicek suratnya apa bisa dijalankan atau tidak. Kemudian jika dikonfirmasi dan dapat dijalankan, surat tersebut akan dikirim ulang, tapi ini belum kami tambahkan. Itu nanti ada kayak button di mana nanti surat yang telah ditandatangan atau di ACC itu nanti bakal dikirim. Nah, nanti jadi kalau yang surat sudah dikirim itu nanti bakal dikirim oleh admin ke bagian kegiatan dosen. Nah, jadi nanti yang bisa mengakses bagian kegiatan, nah bagian agenda ini itu hanyalah PIC. Nah, untuk pemilihan PIC-nya itu dilakukan oleh admin. Jadi admin itu kayak memberikan sebuah kunci. Jadi nanti kayak ini desain untuk apa namanya adminnya belum kami bikin, tapi nanti kalau rencana kami itu jadi nanti admin itu tuh bakal kayak ini ada kayak namanya usernya, terus habis itu di situ nanti ada kayak checkbox gitu, kalau dicentang itu nanti dia bakal jadi PIC. Jadi kalau misalnya dia jadi PIC, dia itu dapat mengakses bagian agenda baik kegiatan, pilih anggota, pembagian poin dan unggah dokumen. Akan tapi jika dia tidak memiliki akses ya dia tidak dapat membuka bagian agenda. Tuh, baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya Taufik Satriaji. Di sini saya sebagai pemrogram Nobel untuk progres saya di workshop ini. Saya sudah mengerjakan di bagian login, dashboard profile, dashboard profil pimpinan prodi, evaluasi detail kegiatan, sama penilaian. Di sini untuk codingannya, di sini codingannya masih ada beberapa error. Di sini login di errornya masih ada di detail kegiatan, masih ada error di balik. Terus sama di penilaian data ini juga ada masih error untuk di bagian icon. Untuk yang sudah selesai hanya di detail login page sama dashboard profil dosen tadi. Cuma di sini sama dashboard profil dosen sama yang koprodinya. Cuma di sini yang koprodinya sudah saya root, namun error nggak tahu masih ada bug. Untuk yang berhasil dijalankan ini di bagian login page sama dashboard profilnya dosen yang sudah terkonek, namun akan saya coba jalankan lagi di sini. Nah, di sini juga masih ada beberapa error walaupun sudah bisa dijalankan. Sebagai contohnya ini di bottom overflow ini terlalu lebar untuk terlalu besar untuk apa namanya itu drive resolusinya atau widgetnya ini. Di sini juga masih ada bug di bagian saat kita mengisi nama atau username. Di sini masih ada bug di bottom overflow ini. Nanti akan saya saya akan benarkan untuk selanjutnya. Di sini yang masih terkonek hanya di login, yang saya jelaskan di login page sama di dashboard ini, dan dashboard ini masih belum lengkap. Jadi
mungkin masih ada perbaikan ya di sini kalau kita di klik login ini sudah terkonek. Namun ini masih berbeda, tidak sama dengan masih belum sama dengan ini karena mungkin di konten mungkin selanjutnya akan saya samakan sama di markupnya, akan ada progres kelanjutannya soalnya mungkin ada beberapa perubahan juga. Jadi untuk progres yang saya lakukan ini sampai di sini. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.